Oke, Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Dodi. Wah, lama ini nggak ngobrol sama Pak Dodi ini ya. Iya Ibu, Bu Anis ada waktu nggak ini saya mau ngobrol sesuatu hal terkait dengan ini pekerjaan Ibu. Hari sekarang ya? Iya, Ngobrolnya sekarang. sekarang. Sekarang, Nggak sekarang. ada Pak Dodi. Tugas saya udah selesai nih. Lagi istirahat ini Pak Dodi. Ngobrol aja nggak apa-apa. Oh, ya, alhamdulillah. Nggak lama kok Ibu, mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Nggak apa-apa Pak Dodi. Saya lagi santai nih. Lagi Oke. dengarkan musik. Jadi saya punya permasalahan Ibu terkait dengan Oh, pekerjaan ya. Pekerjaan saya kan ya hampir sama lah sama Bu Anis kan sama-sama iya, guru. Kita iya, beda jenjang ya Bu Anis ya, ya. jenjang. Itu Saya jadi guru SD, Pak Dodi guru SMA. Nggak apa-apa lah, kita iya saling bertukar pengalaman aja Pak Dodi ya. betul. Jadi gini Bu, jadi permasalahan saya itu saya punya murid ya, punya murid di situ ketika saya mengajar, jadi yang menerangkan gitu, saya Iya. menerangkan itu dapat 10 menit ya 15 menit dia sudah glosor, sudah tidur sih. Iya, 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 iya. Ketika tidak dibangunkan sama temennya ya dia akan tidur sampai jam pembelajaran saya itu selesai. Gitu. Dan itu sering sudah, intinya dari saya tatap muka itu kan sudah 3 bulan ya, 3 bulan mulai Iya, dari Juli, Juli. Heeh. Agustus, September, ambil 3 bulan, 3 bulanan lah. Nah, Mhm. di situ hampir saya setiap masuk kelas melakukan pembelajaran itu anak itu ya selalu tidur sudah. Kalau misalnya nggak diingatkan, ya itu yang seperti Terus. saya bilang itu terus nanti sampai jam Mhm. saya misalkan saya 2 jam ya 2 jam dia Mhm. tidur. Mhm. Nah, ini yang menjadi problematik saya ketika ada siswa saya itu dalam pembelajaran itu suka tidur Ibu. Iya. Dan ini terjadi itu bukan hanya di pembelajaran saya saja, Mhm, mhm. tapi ada rekan-rekan itu yang juga Iya. mempunyai keluh kesah yang sama dengan saya. Iya, heeh, heeh, heeh. Jadi ya itu sudah yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah siswa saya ini yang suka tidur ketika ada pembelajaran. Itu siswanya itu laki-laki atau perempuan, Pak Dodi? Ya, untuk siswanya laki-laki, Bu. Oh, Laki-laki. laki-laki. Kelas berapa, Pak Dodi, tepatnya? Cuman kelas 10, Ibu. Kelas Kelas 10 10 itu masih berarti kelas 1. kelas 1 Kelas 1. SMA ya? Ya, kelas 1 SMA. Oh, begitu. Begini, Pak Dodi. Pak Dodi, apa namanya, sudah mengetahui anak itu tidur itu sudah dari dulu apa baru-baru ini saja? Jadi kalau saya yang mengetahui itu memang dari yang intens Ibu ya. Intens itu dari 1 bulan terakhir ini. Kalau Mhm. awal-awal itu kan biasanya anak-anak itu kan masih mempunyai rasa takut ya. Ya, heeh, ya. Apalagi anak Takut SMA ya. Heeh. nggak tahu ini ya, nggak tahu gurunya. Iya, Kata heeh. 1 bulan inilah mulai awal September ini anak-anak anak itu sudah menunjukkan ini apa keberaniannya gitu. Iya. Karena memang di Agustus itu kan kita banyak kegiatan, jadi Heeh, iya. di luar kan, jadi tidak begitu nampak gitu loh, Iya, tidak. heeh. Jadi yang nampaknya sangat menonjol sekali itu di 1 bulan terakhir ini gitu. Si siswa Siswa tersebut tuh wali kelasnya Pak Dodi apa wali kelas lain? bukan kebetulan ada guru lain atau rekan lain yang menjadi wali kelas di. Jadi wali kelasnya. Tapi wali kelasnya mengetahui tidak siswanya seperti itu? Oke. Jadi kan kebetulan nih 1 minggu yang lalu ini setelah saya pembelajaran, akhirnya saya laporkan, ini komunikasikan dengan guru wali kelasnya. Jadi Heeh. wali kelasnya saya komunikasikan terkait dengan anak ini, dan ternyata yang laporan itu bukan cuma 1-2 orang guru. Jadi hampir hampir semuanya guru itu memberikan laporan yang hampir sama. Heeh.
terkait dengan ini siswa yang Dengan bersangkutan si anak ini suka tidur itu tadi ya Pak Dodi ya. tidur di Tapi kelas. Pak Dodi tahu tidak faktor si anak tidur itu karena apa gitu? Kok suka Ya, tidur di kelas itu faktornya apa gitu? ya. Jadi kan sempat nih beberapa Hmm. waktu yang lalu itu kan saya kan selalu ini ya komunikasi kan dengan yang bersangkutan dengan siswanya. Kenapa kamu kok di sekolah waktunya pembelajaran kok tidur capek Pak? Loh, kamu capek ngapain? Iya tidur malam gitu. Oh. Terus kamu kalau tidur malam nggak di ini kah? Nggak diingatkan? Ya enggak Pak, kan saya di kamar sendiri kan saya bilang ini kan di rumah saya kadang-kadang saya sendirian, bapak ibu masih kerja kan seperti itu. Jadi di rumah dia hanya tinggal bertiga, kebetulan anak tunggal ibu, Oh, anak tunggal. Ya, ya, ya. anak tunggal. Jadi di rumah itu ya hanya bertiga, sedangkan orang tuanya kebetulan pekerja semua ibu. Jadi Pekerja apa orang tuanya, Pak? ada di ini instansi perbankan nih. Jadi kan pulangnya agak Oh iya, agak iya. itu loh berangkat pagi mungkin pulangnya agak malam seperti itu ibu. Jadi itu identifikasi awal ketika Berarti hasil identifikasi awalnya si anak suka tidur itu dia bilangnya capek karena dia suka begadang tidur malam seperti Pak Dodi. itu identitas awalnya seperti itu. Nah, terus kan saya juga kolaborasi nih tanya ke BK juga. BK, Pak ini anak ini seperti ini. Nah, ternyata BK juga mendapat laporan dari Iya. beberapa guru yang curhat ke BK. Dari situ saya mendapat informasi juga terkait dengan siswa ini. Iya. Masih yang disampaikan itu memang anaknya selain tidur malam, dia sering ini keluar malam karena dia punya Oh, komunitas ibu. Jadi komunitas kayak klub, iya. tongkrongan anak-anak nongkrong yang Iya. Anak kota Dodi kan ya. bahasanya kan sekarang kan nongki ya. Iya, Jadi nongki. Oh, berarti hasil identifikasinya ditemukan faktornya itu pertama dia merasa capek karena suka tidur malam pada tinggi. Terus yang kedua, dia tuh suka nongki, sampai malam sehingga dia ini bikin waktu tidurnya terlambat seperti itu Pak Dodi. Seperti itu. Gitu. Kemudian apa namanya? Ini kan sudah permasalahan dari dirinya si anak sendiri, nggih? Iya, dari dirinya sendiri betul. Berarti kan ini permasalahan faktor dari luar sekolah atau faktor dari rumah yang imbasnya ke sekolah, ya Pak Dodi ya. Kemudian gini Pak Dodi, ini sudah ditemukan kan ininya faktor X-nya sudah ditemukan. Kenapa si anak ini suka tidur gitu? Pak Dodi punya ini nggak punya rencana atau gambaran bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan si anak ini gitu? Kalau saya punya ini Bu, punya ide ya, ide itu ya saya berkolaborasi dengan wali kelas juga dan guru BK juga sebagai pembimbingnya. Saya ingin itu ngobrol ataunya mengundang orang tuanya dan kita sering ngobrol terkait dengan permasalahan di siswa tersebut gitu. Jadi kita kalau sudah ranahnya di luar sekolah, misalkan sudah keluar dari gerbang sekolah, misalkan jam pulang karena kita pulangnya misalkan 3:30 misalkan, itu kan tidak bisa mengawasi ya, itu kan sudah ranahnya orang tua. Nah, kita pingin di situ ada kolaborasi. Maksudnya kita juga sama-sama bisa mengawasi dan mengontrol ketika si anak ini berada di luar rumah gitu loh. Kita ingin tahu apa sih kegiatannya, mungkin dari orang tua kan bisa mengawasi. Mungkin dia datang dari sekolah ke rumah, dia pulang jam segini kan. Dari situ kan kita bisa menggali informasi Ibu, karena kita juga
perlu identifikasi itu kan tidak semata-mata kita hanya mengambil kesimpulan yang tanpa itu ada bukti yang konkret dari kejadian tersebut gitu. Berarti Pak Dodi rencananya ini akan mengajak orang tua berkolaborasi, mengundang orang tua gitu. Untuk mengamati, mengobservasi kegiatan anak tersebut seperti itu. Ya, jadi selain mengobservasi itu kita juga pengen tahu nih apa sih penyebabnya. Kan biasanya gini Bu, anak itu dalam tanda kutip dia kan suka keluar nih ya, suka keluar rumah ini pasti kan ada sesuatu yang buat dia itu nyaman di luar dan dia di rumah itu membosankan atau tidak nyaman sehingga si anak tersebut itu nyamannya atau ingin memperoleh kenyamanan itu di luar, mungkin bersama teman-temannya. Nah, itu yang mungkin hal yang tidak nyaman, yang membuat dia tidak nyaman di rumah yang harus kita cari, Ibu. Jadi, kalau setelah saya amati ceritanya Pak Dodi, sudah teridentifikasi penyebabnya dia suka tidur karena apa gitu. Memang ini Pak Dodi, menurut saya Pak Dodi ya, memang faktor X-nya terbesar itu berada di rumah, menurut saya. Ya, jadi memang benar sih Pak Dodi, apa Pak Dodi lakukan itu berkolaborasi dengan orang tua, itu memang benar Pak Dodi. Tapi terkadang begini Pak Dodi, setelah kita panggil, otomatis kan Pak Dodi ini mengundang orang tuanya datang ke sekolah atau Pak bagaimana? Ya, rencananya mau ngundang ke sekolah itu di minggu-minggu depan ini sih Bu. Ini kan sudah, kita kan hari besok Jumat. Mungkin kalau Jumat kan waktunya kan ini ya pendek. Mungkin karena kepotong ada ibadah sholat Jumat itu. Mungkin kita undang di minggu depan, mungkin hari Seninnya. Oh, berarti Pak Dodi berencana untuk mengundang orang tuanya datang ke sekolah. Pak Dodi ajak berkolaborasi untuk apa namanya, mengawasi atau menanyai tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian begini Pak Dodi, kalau hal ini kan saya rasa ini hal sensitif ya Pak Dodi ya. Ya kan, soalnya faktornya dari rumah gitu, nggih Pak Dodi nggih. Kita ini coba berpikir hal terburuknya gitu nggih Pak Dodi nggih. Apalagi orang tuanya ini kata Pak Dodi ini kerjanya sampai malam, kerja di perbankan gitu. Otomatis kan juga orang berpendidikan, orang mengerti Pak Dodi nggih. Itu kita coba berpikir hal terburuknya gitu. Bagaimana kalau misalnya si orang tua itu nggak merespon gitu Pak Dodi. Bagaimana Pak Dodi? Misalnya gitu. Kadang kan orang tua seperti itu kan seperti aku tuh sudah ngasih uang ke anakku gitu. Itu bagaimana Pak Dodi? Ya, jadi itulah tantangan kita Ibu ya, tantangan kita sebagai seorang pendidik bahwa menegaskan kembali bahwa peran seorang guru dan orang tua terkait dengan ketercapaiannya peserta didik yang bisa berkembang sesuai dengan kebutuhannya itu sangat besar sekali. Karena banyak sekali ya, intinya tidak sedikit orang tua yang dia beranggapan dengan materi itu sudah cukup. Misalkan, yang penting kamu tak sekolahkan di pendidikan yang bagus misalkan, mahal. Orang tua sudah mengeluarkan biaya yang mahal, sekolah yang bonafit misalkan seperti itu. Tapi di situ orang tua lupa tidak ikut dalam prosesnya. Orang tua hanya sekedar misalkan wis semuanya tak penuhi sama orang tua, biaya apa sudah penuhi. Tapi orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Nah, juga perlu kita ini Ibu, kita sosialisasikan lagi karena memang ya benar kata panjenengan, kita juga dalam dunia pendidikan ini adalah beberapa kasus yang seperti itu ketika kita coba untuk mengundang, untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Nah, ada beberapa itu yang ya bilang Pak saya sibuk ini masih gini, ayahnya kebetulan di luar kota misalkan saya masih sibuk ini. Nah, itu seperti itu. Jadi kita juga sebagai pendidik kan juga dituntut ini ya, dituntut oleh mungkin oleh masyarakat harus membuat peserta didik harus sesuai berkembang sesuai dengan ini apa
fungsi perkembangannya kan seperti itu. Ya, Misalkan orang pelajar tingkat SMA misalkan ya, dia harus bisa menjadi contoh di adik-adiknya ketika misalkan adiknya misalnya SMP atau SD sekalipun, terkait dengan sikapnya juga. iya. Itu kita harus bisa tegas kepada orang tua juga gitu. Jadi Berarti gini, kalau saya menangkap semua ceritanya Pak Dodi ini, berarti memang faktornya terbesar si anak ini adalah dari rumah, nggih Pak Dodi nggih? bisa Ya kan? di- Faktor dari rumah, dia suka tidur malam, dia suka nongkrong, akhirnya dia merasa capek dan dan hal buruknya dia bawa ke sekolah, nggih. tidur istirahatnya di sekolah. Iya, jadi saya menangkap apa yang dilakukan Pak Dodi dengan berkolaborasi dengan orang tua itu sudah merupakan hal yang sudah betul Pak Dodi, sudah tepat. Bagaimanapun kan itu faktornya ada di rumah. Jadi kuncinya itu di rumah gitu. Apa rencananya Pak Dodi itu kapan mulai memanggil si orang tua ini untuk berkolaborasi? Rencananya itu kalau besok itu hari Senin, Bu. Hari Senin kita kebetulan kita kan H-1 biasanya H-1 kita undang. Misalkan kita undang hari Senin, dan hari Jumat itu kita layangkan surat undangannya. Dan biasanya kita koordinasi dengan kepala sekolah dulu, Ibu. Jadi kita juga punya trik, misalkan nih si orang tua bilang sibuk, tidak bisa hadir apa. Nah, kita panggil 1 kali, 2 kali sudah tidak ada respon, misalkan sibuk atau gimana, kita ambil sikap yaitu melakukan home visit biasanya. Biasanya kita iya. visit dengan wali kelas gitu. Iya. Karena memang kita kan butuh informasi yang valid sekali gitu. Kita kan nggak bisa nih hanya berangan-angan. Mungkin ini anak ini gini, mungkin. Tapi kita kalau sudah kita bisa mengetahui apa yang terjadi yang sesungguhnya itu, realita yang kita lihat berdasarkan informasi entah itu dari keluarga ataupun dari sanak saudara ataupun tetangga, itu kan sebenarnya bisa buat kita acuan sih, Bu, untuk bertindak selanjutnya. Ini kan bukan anak, bukan wali kelasnya, bukan Pak Dodi nih, wali kelasnya kan ada sendiri. Apa wali kelasnya itu mendukung atau enak diajak berkolaborasi gitu? Nggih, Bu, alhamdulillah kebetulan wali kelas juga welcome juga, intinya mendukung sekali terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sejatinya itu kegiatan untuk kebaikan dari siswa-siswi kita, seperti itu. Selain wali kelas tersebut gitu, adakah rekan lagi atau guru lainnya yang ingin Pak Dodi ajak kerjasama lagi? Selain wali kelas, biasanya kita koordinasinya dengan wali kelas, guru BK, dan tim kedisiplinan kesiswaan, Ibu. Biasanya. Oh, iya. Dan semuanya sudah mendukung Pak Dodi? Oke, sudah mendukung. Jadi setiap ada permasalahan kita ya komunikasinya dengan wali kelas yang bersangkutan, sebagai orang tua di sekolah itu, terus guru BP-nya, guru pembimbingnya, dan yang ketiga adalah kesiswaan, Ibu. Jadi dari staf kesiswaan itu bisa. Baru kalau misalkan ini sudah mentok, ketika kita koordinasi tidak mendapatkan tidak membuahkan hasil yang baik, maka kita bawa ke kepala sekolah sebagai pemberi saran. Orang tuanya di sekolah gitu Pak Dodi ya. Oke. Berarti saya menangkap dari cerita Pak Dodi ini, si anak tidur ini suka. Kemarin hari ini pun masih tidur Pak Dodi? Kalau tadi kebetulan kan 1 minggu ini kan project, Ibu ya. 1 minggu project. Jadi kegiatan project itu kegiatannya banyak di luar gitu lah. Anak-anak di luar. Tapi saya lihat di situ anaknya ya masih mau ikut membaur dengan teman-temannya. Tapi si anak ini aktif atau bagaimana di sekolahnya? Kalau aktif ininya, kalau berdasarkan pengamatan saya dan laporan dari Bapak Ibu yang lain, ya sedikit kurang sih, Bu. Maksudnya kurang aktif itu. Oh, mungkin karena capek itu tadi ya Pak ya? Kemungkinan kecapean gitu.
Mungkin karena kecapean, jadi dia bawaannya tuh merasa ngantuk, jadi membuat dirinya kurang aktif nggih Pak nggih? Iya betul sekali. Oke, saya nangkep sih Pak Dodi, ceritanya Pak Dodi ini berarti ada satu siswa yang sukanya tuh tidur di kelas, Pak Dodi ya. Setelah Pak Dodi tanyai, Pak Dodi identifikasi, ternyata si anak ini capek karena banyak begadang dan juga suka nongki, Pak Dodi nggih. Terus betul. juga juga entah faktor di rumah apa yang membuat dia suka melakukan seperti itu, Pak Dodi nggih. Jadi yang saya rasa Pak Dodi sudah tepat untuk melakukan cara menanganinya sudah tepat, yaitu berkolaborasi dengan yang utama memang berkolaborasi dengan orang tuanya, karena kan faktornya ini ada faktor dari rumah Pak Dodi nggih. Kemudian juga Pak Dodi sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelasnya, guru BK-nya. Saya rasa itu sudah langkah yang rutin Pak Dodi, sudah sesuai dengan jalurnya gitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Bagus Pak Dodi gitu. Harapan Pak Dodi apa gitu? Setelah semuanya terlaksana, orang tuanya sudah dipanggil, harapannya Pak Dodi apa? Harapan saya itu ya siswa yang bersangkutan menjadi lebih bersemangat lagi dalam menerima pembelajaran yang kita salurkan ke peserta didik. Karena ketika semuanya sudah semangat mengikuti pembelajaran dan tahu ada salah satu yang tidur itu kan ngerasanya waduh kayak soalnya nanti semua konsentrasinya. Iya. Imbasnya ke yang lainnya ikut-ikut Pak Dodi. Iya, ikut-ikut tidur juga. Malah itu nggak apa-apa tidur, dibiarkan, akhirnya ya tidur juga ya. Kalau ini Pak Dodi, kalau saya beri saran Pak Dodi, sedikit saya beri saran gitu. Soalnya kan saya juga bersering berurusan dengan wali murid gitu. Menurut saya ini kan karena ini kita memang harus berkomunikasi baik dengan orang tua gitu. Jadi menurut saya ketika kita ngobrol, komunikasi itu coba ini Pak Dodi, kita kalau bahasa Jawanya itu kita kalem saja Pak Dodi, jangan sampai kita menimbulkan omongan yang bisa menyinggung orang tua gitu Pak Dodi. Jadi itu biar terjalin komunikasi yang baik, kita sadarkan orang tuanya itu pelan-pelan saja gitu Pak Dodi gitu. Jangan terlalu istilahnya tuh kalau ngobrol dengan orang tua tuh berdasarkan pengalaman saya tuh jangan terlalu formal. Kalau saya di SD Pak Dodi ya, itu jangan terlalu formal gitu Pak Dodi. Karena ketika kita ngobrol terlalu formal, kadang mereka tuh kayak nggak terima gitu. Tapi kalau kita ngobrolnya kayak yang kita rendah diri, rendah hati tuh mereka tuh hanya enak gitu. Apalagi kita tuh ngobrolnya tuh kok sampai mengena ke hatinya mereka itu lebih enak lagi Pak Dodi gitu. Jadi ngobrolnya tuh kita ngobrol secara kekeluargaan saja gitu Pak Dodi. Sebenarnya kita sharing ya, Bu. Kita kan kolaborasi, beda. Kita kan bukan menggurui ya, bukan menghakimi orang tua. Iya betul jadi itu sarannya. Jadi lebih baik itu secara kekeluargaan gitu dengan suasana yang santai, yang tenang itu saya rasa itu pasti akan berjalan dengan lancar Pak Dodi. Bagaimana Pak Dodi? Iya sangat setuju sekali sih Bu, saran-saran dari panjenengan itu sangat masuk di generasi saya gitu. Terima kasih Pak Dodi. Bagaimana Pak Dodi sudah merasa mendapatkan pencerahan, sudah merasa lega atau bagaimana? Jadi saya itu kan awalnya kan masih agak ragu dan canggung sih Bu terkait dengan sesuai nggak ya saya itu manggil tua atau seperti apa, tindakan saya itu sesuai nggak? Takutnya saya itu kan Bu dikira waduh sama kan bukan wali kelas ya, kenapa saya ngajak misalkan enggak gitu. Saya rasa memang permasalahan siswa di sekolah itu bukan tanggung jawab wali kelas Pak, tapi tanggung jawab semuanya. Jadi Pak Dodi itu sudah benar. Nah saya itu langkah Pak Dodi sudah benar. Pak Dodi sudah merasa bahwa ini loh siswanya sekolah, bukan siswanya si wali kelas. Jadi saya dukung langkah Pak Dodi itu tadi. Iya betul sekali. Jadi alhamdulillah dengan saya berkomunikasi, bercerita tentang permasalahan saya dengan Bu Anis, sedikit plong dan semakin yakin nih Bu. Intinya saya dalam memecahkan masalah ini ada
solusinya gitu loh. Intinya harapan saya untuk bisa membuat peserta didik ini lebih bertanggung jawab lagi amin nggih. Ada di kelas. Nggih, Pak Dodi, nanti kalau misalnya sudah langkah-langkah Pak Dodi sudah tempuh, Pak Dodi kabar-kabar ya. Saya pengen dengar ceritanya lagi. Soalnya nanti biar saya bisa saya jadikan referensi pada saya sendiri. Siapa tahu nanti murid saya ada yang seperti itu, saya bisa jadikan referensi tuh Pak Dodi. Bisa. Siap Ibu. Ya. Nanti mungkin 1 minggu ke depan saya komunikasikan lagi nih sama Bu Ani. Oke, saya tunggu kabarnya Pak Dodi ya. Siap Ibu, siap. Mau cerita lagi? Sudah, sebenarnya itu dulu cukup Ibu. Oke, selamat Pak Dodi, semangat. Oke, terima kasih Bu Ani. Oke, sama